Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlanawati dari Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, yang mana tugas ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan hakikat pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran terdapat 4 yang dapat diartikan menjadi pendidik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ada orang tua, dan yang terakhir adalah guru atau pendidik. Yang pertama itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pendidik utama sesuai dengan firman Allah Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik bagi manusia karena Allah adalah Sang Pencipta. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Rasulullah SAW sebagai pendidik dapat dilihat dalam dua hal, yaitu Rasulullah sebagai pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilan yang dicapai Rasulullah dalam melaksanakan pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah orang tua. Orang tua adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan yang paling berkepentingan terhadap anak-anaknya, sehingga mereka diberi amanah dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi anak-anaknya. Selain itu, orang tua sangatlah erat kaitannya sebagai pendidik dari anak-anaknya. Hal ini dilihat secara eksplisit melalui hadis Abu Daud yang mana sabdanya, An Abu Darda qala Rasulullah innakum tudawna yaumal qiyamah bismaikum wa bismai abaikum fa ahsinu asmakum, yang artinya dari Abu Darda, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama ayahmu, maka baguskanlah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud ini menjelaskan bahwa orang tua sebagai pendidik sudah terwujud pada saat tarbiyah ba'da al-wiladah, yaitu dengan pemberian nama kepada anak dengan sebutan yang baik. Karena pada hari kiamat setiap anak cucu Adam akan dipanggil dengan nama ayahnya. Yang ketiga itu dan yang terakhir itu ada pendidik. Pendidik secara bahasa kata pendidik dalam bahasa Arab memiliki persamaan kata, yaitu ada mu'allim, mudaris, murabbi, dan mursyid. Yang pertama itu ada mu'allim. Mu'allim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Yang kedua ada mudaris. Mudaris adalah orang yang mengajarkan sesuatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam membangkitkan usaha peserta didik dalam upaya meningkatkan potensinya. Dan yang ketiga itu ada murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka. Yang keempat itu ada mu'addib. Mu'addib adalah orang yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang terakhir adalah mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau menjadi pusat panutan teladan bagi peserta didik. Pengertian pendidik menurut para ahli Islam, yaitu ada pengertian pendidik menurut Al-Ghazali.
Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidikan adalah seseorang yang menyempurnakan, membersihkan, dan mengarahkan anak didik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah pengertian pendidik menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, menjadi pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas sekaligus pribadi yang baik. Sebab menjadi pendidik tidak hanya sebagai pengajar dalam kelas, akan tetapi pendidik sebagai contoh atau teladan untuk peserta didik. Syarat menjadi pendidik menurut Ibnu Khaldun yaitu 1. Guru harus mengetahui dan memahami naluri, bakat, karakter yang dimiliki para siswa. 2. Guru bersikap dan berperilaku penuh kasih sayang kepada peserta didiknya. Dan yang ketiga adalah seorang guru harus mengetahui kondisi kejiwaan dan kesiapan peserta didiknya ketika hendak memberikan pelajaran. Baiklah, yang terakhir adalah ada implikasi pendidik pada pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan informal. Implikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam dalam lembaga formal dan informal berdasarkan hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut. 1. Pembinaan akhlak dan etika Islam. Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya pembinaan akhlak dan etika Islam. Lembaga pendidikan Islam harus memiliki program yang mendukung pengembangan akhlak siswa seperti mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesopanan, keadilan, kerja keras, dan saling menghormati. Dan yang kedua adalah kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan membentuk lingkungan yang mendukung pengembangan siswa. Dengan mengimplementasikan implikasi ini, lembaga pendidikan Islam dapat mencapai tujuannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.